Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1C yang beranggotakan saya Vanessa Jayanti dan teman-teman saya ada Suci Wulandari, Tiarani Reswandi, Brian Maulana Hadi, Nurul Syakinah, dan juga Elmi Dayani. Kami akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menggunakan website NCBI. Sebelumnya, pengertian NCBI akan dijelaskan oleh rekan saya Suci. Dipersilakan kepada Suci. Baik, untuk NCBI itu sendiri, kepanjangannya yaitu National Center for Biotechnology Information. Nah, ini merupakan sebuah website di bawah naungan dari National Library of Medicine dari bagian National Institute of Health di Amerika Serikat. Nah, NCBI sendiri ini merupakan suatu website yang berisikan terkait basis data, informasi biologi seperti kayak genom dan molekul DNA dan lain sebagainya, serta dia tuh menyediakan tentang fitur-fitur database ataupun tools yang digunakan untuk penelitian biologi demi kemajuan sains dan kesehatan. Terima kasih Suci. Karena NCBI ini kita gunakan untuk menggali informasi mengenai informasi genetik. Nah, di sini kami kelompok 1C bertugas mencari informasi mengenai GenBux. Pertama-tama, eh, buka aplikasi Google dan ketik di kolom pencarian NCBI. Selanjutnya, kita akan diarahkan ke website National Center for Biotechnology Information dan diklik. Selanjutnya, pada kolom pencarian halaman pertama NCBI, kita ketik bugs dan dilihat fitur di samping kiri, kita pilih all database. Lalu search. Selanjutnya akan muncul tampilan layar seperti ini. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama itu, untuk mengetahui jumlah database pada Genbox, kita dapat melihat total database tentang Genbox itu ada 10.327. Setelah mengetahui totalnya, kita klik gen ini. Gulir halaman ke bawah sedikit dan kita klik bagian Genbox di Homo sapiens. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan Genbox terletak di lokasi apa dan berapa jumlah eksonnya, di sini kita dapat melihat di halamannya Genbox terletak di kromosom 19, lengan panjang urutan ke-13, sublokus 33. Dengan total ekson count ada 7. Dengan panjang kromosom sekitar untuk mengetahui panjang kromosom tersebut, kita dapat mengurangi angka di bagian sebelah kanan dengan angka di bagian sebelah kiri ini, yaitu tercantum angka 4899, 35, 3575 dikurangi dengan 4890 03 0312 dan didapatkan total
panjang DNA-nya ada 93.263 base pair. Dan informasi mengenai pertanyaan yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya Suci. Kepada Suci, disilahkan. Baik, selanjutnya mungkin buat pertanyaannya loncat dulu ke nomor 4, di mana pertanyaannya terkait informasi dari jumlah artikel dari Genbox. Mungkin boleh di-scroll ke bawah sampai ke data biografi A-nya ini. Nah, pada data biografi ini akan muncul data informasi terkait berapa jumlah artikel dari Genbox itu. Di mana dapat teman-teman lihat dari CL itu ada 1115 artikel. Oke. Selanjutnya boleh tolong di-scroll ke bawah untuk mengetahui fungsi dari Gen itu di bagian tampilan general menu. Nah, dapat teman-teman lihat pada bagian General Menu Information, di sana terdapat dari fungsi gen tersebut, di mana di antaranya tuh dia dapat mengaktifkan pengikatan domain BH3, memungkinkan pengikatan protein HSP70, mengaktifkan aktivitas saluran dan lain-lain sebagainya. Baik, sekian. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 5 dan 6 itu akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Syakina. Kepada Nurul Syakina, disilakan. Baik, terima kasih kepada Vanes. Selanjutnya kita akan mengetahui penyakit apa saja yang berhubungan dengan gen Bugs tersebut. Untuk mengetahui informasi penyakit yang berhubungan dengan gen Bugs tersebut, kita akan men-scroll layar ke bawah hingga muncul bagian HIV-1 interaction. Boleh di-scroll, Vanes? Stop. Nah, pada bagian ini merupakan informasi penyakit berhubungan dengan gen Bugs, di mana gen tersebut berhubungan dengan penyakit HIV-1. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keenam, kita akan men-scroll layar ke bawah, kemudian muncul bagian pathway dari PubChem yang mengacu pada sistem-sistem apa saja yang berkaitan dengan gen Bugs tersebut. Oke, di bagian sini terdapat bagian salah satu pathway-nya, yaitu pada bagian signaling pathway, itu diklik. Di bawah, Vanes. Klik bagian signaling pathway. Nah, pada bagian ini dapat kita lihat, ini merupakan detail terkait dengan signaling pathway-nya. Kemudian, pada bagian bawahnya, boleh di-scroll, Vanes. Ini akan memaparkan deskripsi terkait proses yang terjadi di dalam pathway-nya. Di mana dapat kita ke atas, Vanes, bagian deskripsi. Nah, ini merupakan deskripsi dari salah satu pathway dari gen Bugs tersebut, di mana dapat kita peroleh ringkasan deskripsinya. Transduksi sinyal adalah mekanisme sel mengenali sinyal eksternal melalui reseptor transmembran, kemudian akan meneruskannya ke dalam sel yang akan mengatur ekspresi gen, kemudian metabolisme,
pertumbuhan, diferensiasi, dan kelangsungan hidup, di mana jalur utama itu melibatkan RTK, kemudian TGF beta, kemudian WNT atau beta-katenin, GPCR, Notch, integrin, dan juga GTPase yang bekerja melalui fosforilasi protein, kemudian aktivasi enzim, serta regulasi sitoskeleton dan faktor transkripsi. Kemudian dapat kita scroll lagi ke bawah. Akan muncul data-data pathway berupa identitas, kemudian diagramnya, interaksi bahan kimia, protein, kemudian jalur yang berkaitan dengan sumber informasi. Mungkin dapat dilihat pada layar bagian diagramnya, Vanes. Nah, pada bagian ini akan menunjukkan bagaimana interaksi gen tersebut, khususnya itu pada gen Bax, pada signaling pathway-nya. Kemudian dikembalikan ke Vanes. Baik, terima kasih penjelasannya Nina. Dan selanjutnya penjelasan yang akan dipaparkan oleh Tiarani. Kepada Tiarani, disilakan. Oke, soal selanjutnya itu komponen dari Genbox tersebut. Mungkin bisa kembali ke halaman sebelumnya, Vanes. Ya yang ini. Nah, ini merupakan komponen dari Genbox di mana yang ini nih, nah itu yang komponen satu kotak, yaitu semuanya, di mana Genbox ini terlibat dalam proses apoptosis sel B dan juga terlibat dalam perubahan mitokondria apoptosis dan terlibat dalam proses apoptosis dan terlibat dalam jalur pensinyalan apoptosis reseptor sel B. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu reference sequence gen dan accession number-nya bisa di-scroll ke bawah, Vanes. Lagi, nah yang ini kita bisa pencet gen bank yang genomik, ya yang itu kita pencet. Nah, dapat terlihat pada layar reference sequence dari Genbox ini adalah NG_012191.1 dan accession number-nya itu sama dengan reference sequence gennya yaitu NG_012191. Cukup sekian, dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Tiarani. Baik, penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kita Elmi Dayani. Kepada El, disilakan. Oke, silakan El. Selanjutnya yaitu soal nomor 9 itu reference sequence mRNA, panjang nukleotida dan accession number-nya. Kita klik di bagian NM. Terus di bagian reference sequence yaitu ada NM_00129142.8.2. Sedangkan untuk panjang nukleotidanya yaitu ada 844 BP. Nah, untuk accession number-nya yaitu di bagian NM_00129142.8. Nah, soal nomor 10 yaitu tentukan fungsi dari beberapa urutan mRNA tersebut. Nah, tolong di scroll, Vanes, di bagian bawah, di bagian summary.
di bagian summary yaitu fungsi dari mRNA gen ini yaitu sebagai bertindak regulator anti atau pro-apoptotik yang terlibat dalam berbagai macam aktivitas seluler. Nah, protein ini membentuk heterodimer dengan BCL2 dan berfungsi sebagai aktivator apoptosis. Asosiasi dan rasio BAX terhadap BCL2 juga menentukan kelangsungan hidup atau kematian sel setelah stimulus apoptosis. Protein ini dilaporkan berinteraksi dengan dan meningkatkan pembukaan saluran anion bergantung tegangan mitokondria yang menyebabkan hilangnya potensial membran dan melepaskan sitokrom C. Nah, ekspresi gen ini diatur oleh penekanan tumor P53 dan telah terbukti terlibat dalam apoptosis yang dimediasi oleh P53. Selanjutnya dikembalikan kepada Vanes. Baik, terima kasih El atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya kita melihat sekuens proteinnya itu tekan NP. Baik, untuk reference sequence-nya itu bisa kita lihat pada NCBI reference sequence-nya itu ada NP underline 001278357.1. Lalu di bawahnya itu untuk jumlah ininya ada 221 amino acid. Untuk nomor accession-nya itu di bawah ada NP underline 001278357. Baik, untuk fungsi dari amino setiap masing-masing sekuensnya itu bisa kita scroll ke arah bawah, itu ada di bagian summary. Scroll ke bawah hingga bertemu summary. Nah, bagian summary ini adalah fungsi dari masing-masing sekuensnya, di mana protein akan mengkode dari gen BCL ini sebagai protein family. Terus fungsinya itu sebagai aktivator dari apoptosis, yang dimana akan mengasosiasikan dan merasiokan dari BAX kepada BCL2 yang akan mendeterminasi sel yang akan bertahan dan sel yang mati untuk mengikuti dari apoptosis stimulus ini, apa perangsang stimulus. Protein ini akan melaporkan dan berinteraksi dengan serta akan memecahkan dari mitokondria voltage dependent ini. Baik, mungkin untuk selebihnya bisa dibaca dari layar yang ditampilkan. Baik, itu saja dari Brian. Terima kasih penjelasannya, Brian. Baik, sekian informasi mengenai GenBux yang telah dijelaskan oleh kelompok 1. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Brian. Sekian penjelasan mengenai GenBux dari kelompok 1. Kami harap penjelasan ini dapat berguna bagi teman-teman yang telah menonton video kami di channel YouTube nanti. Banyak salah, mohon maaf. Kami dari kelompok 1C, saya Vanessa Jayanti mewakili teman-teman. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.